Ayah Paridi meminta kepada Paridi untuk mengambilkan tehnya. Lalu Paridi berkata dia sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan meminta kepada ayahnya untuk minum teh herbal sebagai gantinya. Lalu Paridi menyajikan teh herbal untuk Kokila dan yang lainnya. Kokila bertanya kapan dia belajar mempersiapkannya. Lalu Paridi berkata dia mempelajarinya dari internet. Kokila meminta kepada Paridi untuk menyiapkan Kijdi karena semua orang sakit. Lalu Paridi berkata dia tidak tahu untuk mempersiapkan Kijdi, tetapi Paridi akan mencobanya. Gopi mengatakan dia akan mempersiapkannya, tetapi Kokila meminta kepada Gopi untuk beristirahat. Ayah Paridi mengatakan dia akan membantunya mempersiapkan Kijdi. Anak-anak pulang dari sekolah. Paridi berkata dia akan menyiapkan Kijdi untuk mereka juga. Kokila meminta kepada Paridi untuk menyiapkan makanan lengkap untuk anak-anak. Dia pikir dia akan marah melakukan pekerjaan rumah tangga. Ayah Paridi mengajarinya mempersiapkan Kijdi, lalu salah mempersiapkannya. Dia bilang dia tidak bisa mempersiapkan seperti ini. Lalu berkata dia akan marah jika dia terus bekerja dan menelpon perusahaan pembantu rumah tangga untuk menyewa pembantu. Sementara Urmila menelpon toko kostum dan bertanya apakah mereka menyewakan kostum hewan. Mereka mengatakan iya, dan dia bilang dia akan sampai di sana dalam beberapa waktu. Papu mendengar percakapan Urmila. Selanjutnya, Paridi menyajikan makanan untuk anak-anak. Tolu memintanya untuk membawakan air. Lalu Paridi memberi air dan dengan lelah duduk di kursi. Anak-anak kemudian meminta kepada Paridi untuk memberi mereka roti. Paridi memberikan 2 roti karena kesalahan kepada Tolu. Anak-anak lain mulai berkelahi dengannya untuk berbagi roti dengan mereka. Tolu lari dari sana dan jatuh ke lantai, membasahi dahinya. Gopi melihat itu dan meminta kepada Paridi untuk mendapatkan kotak P3K. Paridi memintanya untuk tidak mengajarinya mendapat kotak P3K dan merawat luka Tolu. Tolu berterima kasih dan memeluknya. Paridi menyeringai dan menatap Gopi. Sementara Papu melihat Urmila datang dari luar dengan sebuah paket besar dan bertanya, "Paket apa itu?" Dia menegurnya dan kembali ke kamarnya. Lalu Papu berpikir ada sesuatu yang mencurigakan. Di rumah Modi, Paridi mengeluh kepada ayahnya bahwa dia lelah setelah melakukan pekerjaan rumah tangga. Jigar pulang dan melihat luka Tolu. Paridi meminta kepada Jigar untuk tidak khawatir saat dia mengoleskan obat di atasnya. Ayah Paridi bertanya kepada Jigar apakah dia terluka, dan kemudian mengatakan bahkan dia terluka ketika dia melihat Paridi dipermalukan. Sementara Urmila memakai kostum monyet dan mencoba menakut-nakuti orang-orang petaknya. Orang-orang mulai memukulinya dengan sapu dan tongkat. Dia memanjat pipa dan mencoba memasuki kamarnya, tetapi itu tertutup. Hetal mendengar suara di luar dan membuka jendela, tetapi dia takut melihat monyet. Dia memberitahu Dapal dan Madu tentang hal itu.
Paridi dengan lelah duduk di ayunan. Gopi berkata dia harus mendapatkan sayuran dari pasar. Paridi meminta kepada Gopi untuk tidak mengatakan apa yang harus dilakukan. Lalu Gopi sedih berjalan keluar dari sana. Penyewa rumah petak Urmila dengan cemas berbicara tentang monyet. Urmila datang ke sana dan mengatakan dia sudah memberitahu mereka. Papu berkata, tidak ada monyet seperti itu. Urmila menegurnya. Dapal mengatakan dia akan memanggil otoritas kebun binatang. Urmila meminta kepada dia untuk tidak memanggil mereka karena mereka tidak akan membantu. Selanjutnya, Paridi datang ke pasar untuk membeli sayuran dan melihat seorang pria memukuli istrinya. Dia menyelamatkannya darinya dan meminta wanita itu membela dirinya sendiri. Lalu Ladi memintanya untuk menjadikannya sebagai pembantu karena dia tahu pekerjaan rumah tangga dengan baik. Paridi menyembunyikannya dan membawanya pulang. Lalu Ladi mengira Paridi membuat kesalahan dengan memperkerjakan dan sekarang dia akan menghancurkan keluarga Modi. Lalu wanita itu melepas kerudungnya, dan itu adalah si jahat rada. Lalu dia mengenang bagaimana dia memainkan lelucon untuk mengirim Meti keluar rumah dan masuk sebagai pembantu. Lalu dia berpikir seperti dia menderita di penjara. Si jahat rada akan menghukum keluarga Modi sekarang.